Ya, sebentar. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul, itu siapa tuh yang ngomong? Lanjut, ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Digital Signature menggunakan metode hashing dan teknologi blockchain dari kelompok kita, kelompok 35. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami, anggota kelompok kami. Pertama ada saya Muhammad Rify Fadila dengan NPM 2076055, ada Firman Maulana dengan NPM 2076058, ada Muhammad Zidan Fatoni dengan NPM 2276012, dan ada Muhammad Hilmi Fauzan Nanda dengan NPM 2276020. Pemateri pertama adalah saya, maka saya akan menyampaikan materi kali ini. Pertama ada abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk melindungi keamanan pesan selama proses pengiriman dari pengirim ke penerima menggunakan teknologi blockchain. Nah, kriptografi digunakan sebagai ilmu untuk melindungi kerahasiaan pesan dengan menerapkan digital signature dan metode hash. Hasil dari pesan itu nanti diolah dan dikirimkan ke penerima, dan penerima dapat melakukan konfirmasi dan mengidentifikasi pengirim pesan. Nah, aplikasi itu berjalan seperti itu. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi ini dapat mengirimkan pesan dengan digital signature menggunakan metode hash dan teknologi blockchain dengan baik. Selanjutnya ada pendahuluan. Pada pendahuluan, keamanan dan integritas data menjadi sangat penting di era digital. Untuk mengimplementasikan tanda tangan digital atau digital signature ini, eee teknologi hashing dan blockchain menjadi solusi paling populer. Nah, metode hashing melibatkan penggunaan fungsi hash kriptografi untuk menghasilkan nilai hash unik untuk setiap bagian data atau dokumen, yang berfungsi sebagai tanda tangan digital atau digital signature. Pengembangan sistem ini memerlukan yang namanya smart contract. Smart contract itu adalah kontrak digital yang digunakan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Nah, kontrak ini mengandung aturan dan kondisi yang akan diterapkan secara otomatis ketika kondisi telah terpenuhi. Nah, studi ini membahas penggunaan teknik hashing dan teknologi blockchain dalam implementasi tanda tangan digital atau digital signature. Nah, kita melihat efektivitas model ini dalam melindungi integritas data dan verifikasi identitas di analisis, sambil dipertimbangkan keuntungan dan tantangannya terkait. Selanjutnya ada bahan dan metode. Nah, bahan dan metode. Nah, penelitian ini akan dilaksanakan di Tasikmalaya Mei tahun 2023. Ada beberapa alat yang digunakan yaitu laptop, koneksi internet, akun MetaMask, dan IDE Remix. Nah, IDE Remix ini adalah suatu alat bebas admin dengan GUI untuk mengembangkan kontrak pintar atau smart contract. Nah, ada juga MetaMask yang merupakan aplikasi desentralisasi tertua dan paling banyak digunakan di jaringan Ethereum. Nah, MetaMask ini adalah ekstensi Chrome yang berfungsi sebagai repository Ether. Nah, penelitian ini menggunakan metode pertama ada research and development. Nah, menurut Sugiono ini research and development ini metode penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifannya. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan metode studi literatur. Eh, Metode studi literatur ini melibatkan analisis artikel-artikel penelitian terkait yang membahas penerapan kriptografi menggunakan metode hash dan teknologi blockchain. Berikutnya ada bagian hasil dan pembahasan. Hasil yang didapatkan itu ya dalam studi ini adalah sebuah aplikasi sederhana untuk melakukan menerapkan, mengimplementasikan digital signature pada jaringan blockchain. Terus ini IDE Remix yaitu IDE yang akan dipakai di studi kali ini. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh, Firman Maulana, kepadanya dipersilahkan. Baik, untuk source code-nya sendiri untuk lengkapnya pada jurnal. Untuk contohnya terdapat sebuah kontrak tersebut. Pada source code tersebut terdapat kontrak verify kontrak. Kontrak ini berisi beberapa fungsi. Pertama terdapat fungsi get message hash.
yang digunakan untuk menghasilkan nilai hash dari pesan yang diinputkan untuk proses penandatanganan. Yang kedua, terdapat fungsi get assigned message hash yang digunakan untuk menentukan pengirim dan tujuan pesan dan menghasilkan nilai hash dalam format Ethereum. Selanjutnya terdapat fungsi verify yang digunakan untuk memverifikasi kode hash yang diterima. Selanjutnya tahapan digital signature pada jaringan blockchain. Langkah pertama yaitu melakukan registrasi pada jaringan blockchain. Dalam hal ini, penulis sendiri menggunakan MetaMask melakukan penandatanganan digital dan verifikasi pesan. Selanjutnya untuk membuat smart contract sendiri, langkah pertama adalah membuat file dengan ekstensi .sol atau menggunakan bahasa pemrograman Solidity yang berada pada folder kontrak. Dalam contoh ini, penulis menamai file tersebut sebagai signat.sol dan mengisi dengan kode di atas. Dan selanjutnya itu melakukan compile file smart contract yang sudah dibuat pada menu Solidity compiler dan klik compile signature.sol dan tunggu hasilnya. Ya, Baik, mungkin selanjutnya mungkin saya terima kembalikan kasih. ke moderator. Ya, terima kasih atas penyampaian materinya dari Firman Maulana. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Muhammad Simi Fauzan Anda. Kepadanya dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Setelah proses kompilasi smart contract selesai, langkah berikutnya adalah melakukan implementasi pada jaringan blockchain. Pada menu sebelah kiri, pilih opsi deploy atau dan run transaction. Gunakan akun uji coba yang telah disediakan oleh Remix ID untuk melakukan proses ini. Selanjutnya, tekan tombol deploy untuk melaksanakan implementasi smart contract. Setelah proses implementasi selesai, fungsi-fungsi yang telah diimplementasikan pada jaringan blockchain akan ditampilkan di bawah. Nah, pada tahap berikutnya, dilakukan pengambilan nilai hash pesan menggunakan fungsi getMessageHash. Pada argumen itu, kita mengidentifikasi menerima pesan. Sebagai contoh, penulis menggunakan akun yang telah terdaftar pada MetaMask. Selanjutnya, argumen amount diisi dengan angka 1, 2, 3, argumen message. Dan pada argumen message diisi dengan pesan yang akan dikirim. Dan yang terakhir, mengklik tombol call. Setelah proses selesai, akan mengembalikan nilai hash atau pesan yang telah dihash. Selanjutnya, dilakukan aktivasi Ethereum. Pertama, buka konsol pada peramban dengan melakukan inspeksi elemen atau dengan mengklik F12. Kemudian, pada tab konsol, masukkan perintah Ethereum .enable kurung buka kurung tutup. Jika berhasil, akan mengembalikan komis dengan nilai full pilot. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Muhammad Zidan Fatoni. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Kemudian dilakukan proses penandatanganan untuk mendapatkan tanda tangan signature. Pertama, tentukan variabel akun dan beri nilainya dengan alamat MetaMask. Selanjutnya, variabel hash diisi dengan kode pesan yang telah dihash. Terakhir, panggil fungsi Ethereum request dengan metodenya personal sig dan parameter-parameternya yaitu akun dan hash. Selain itu, klik enter maka akan muncul pop-up permintaan tanda tangan dari MetaMask untuk melakukan penandatanganan. Terakhir, mengembalikan nilai kode tanda tangan atau signature. Tahap terakhir adalah verifikasi pesan menggunakan fungsi verify pada argumen. Dan itu diisi dengan akun MetaMask atau akun penerima. Argumen
amount, message, dan nouns diisi sesuai dengan tahap awal, dan argumen diisi dengan tanda tangan yang diperoleh pada tahap sebelumnya. Selanjutnya, mengklik tombol call jika argumen yang dimasukkan sesuai. Akan mengembalikan nilai boolean atau true. Namun, jika terdapat perubahan data, akan mengembalikan nilai boolean false. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Setelah melakukan penelitian dan pembangunan aplikasi untuk mengirimkan dan melindungi pesan dengan digital signature menggunakan metode hash dan teknologi blockchain, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Dari hasil uji coba aplikasi ini dapat mengirimkan pesan dengan baik menggunakan metode hash dan digital signature, sehingga mampu memberikan perlindungan terhadap pesan yang akan dikirimkan dan perlindungan terhadap penerima dalam mengetahui identitas pengirim pesan tersebut. Hasil penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Kekurangan seperti efisiensi waktu dalam pembuatan aplikasi karena dinilai masih cukup rumit untuk diterapkan dan dimengerti. Maka dari itu, semoga penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model aplikasi yang kami buat ini dalam segala aspek. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas penyampaiannya dari Zidan. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari hasil kerja kami ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.